apa namanya kelanjutan dari kuliah kemarin ya. Jadi kalau kuliah kemarin seperti yang sudah saya sampaikan yaitu tentang urinari. Untuk yang hari ini tentang genitalia. Nah, genitalia yang kita bahas hanya yang pria saja karena yang wanita masuk ke dalam blok patologi obgyn gitu ya. Jadi untuk yang materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah tiga organ ya. Jadi hanya tiga atau empat organ. Yang pertama adalah prostat, kemudian kelainannya yang paling sering inflamasi sama hiperplasia ya. Jadi BPH, kemudian yang ketiga karsinoma dari prostat. Ini semua ada di SKD, cuman saya lupa mencantumkan kompetensinya. Kalau yang BPH sama karsinoma prostat kayaknya cuma dua ya. Terus kemudian testis dan skrotum itu nanti ada kelainan kongenital, kemudian inflamasi, perubahan regresi, kemudian gangguan vaskuler dan neoplasma yang paling sering adalah seminoma. Kemudian untuk penis nanti ada inflamasi sama kelainan kongenital sama neoplasma. Dalam hal ini squamous cell carcinoma yang paling sering. Eh, kita masuk ke yang pertama dulu ya, yaitu prostat. Jadi untuk kelainan pada prostat, ini kita bahas kita ulang lagi untuk yang kondisi normalnya, di mana pada orang normal prostat itu ukurannya sekitar 40 sampai 60 gram pada orang dewasa ya, laki-laki dewasa. Jadi 60 gram itu ada yang mengatakan masih normal, ada yang 40. Jadi batasnya ya itu. Kalau membesar berarti ya lebih dari 60 gitu ya maksudnya ya. Dia ada empat lobus, lobus anterior posterior dan dua lobus lateral. Kemudian untuk zonanya dia dibagi menjadi empat zona, yaitu zona perifer. Ya, zona perifer ini adalah zona yang paling luar. Jadi ini ya, yang PZ ini ya, ini paling luar. Kemudian ada transisional, ya. Jadi transisional ini apa namanya? Peralihan gitu ya, transisi antara perifer sama sentral. Kemudian untuk yang ini yang melingkari uretra, namanya uretra pars prostatica. Jadi karena uretranya dibungkus gitu ya istilahnya oleh prostat, jadi dia dinamakan uretra pars prostatica. Jadi yang membungkus itu adalah zona periuretral, jadi sekitar uretra gitu. Kenapa ini penting? Karena biasanya nanti untuk aplikasi klinisnya nodulnya itu biasanya ada di daerah mana? Apakah di daerah perifer atau di daerah transisional gitu. Kalau dipotong sagital ya atau atau transversal, gambaran prostat akan memberikan gambaran seperti ini secara skematis. Jadi ini ada dari vas deferen ya, vas deferen, kemudian ada ductus ejaculator yang bersatu dengan saluran dari vesicula seminalis, nanti bersatu menjadi ductus ejaculatorius yang dia akan berjalan di belakang dari uretra gitu ya, uretra pars prostatica yang tadi, kemudian nanti akan apa namanya bersatu bersatu muaranya satu yaitu dari apa namanya kelanjutannya berupa uretra gitu ya, nanti akan dibawa ke ductus apa namanya yang di dalam penis ya, uretra yang ada di dalam penis gitu. Kemudian ini gambaran mikroskopis dari prostat yang normal. Jadi komponen prostat, kok prostat itu sebagian dibagi menjadi dua besar komponen, yaitu adalah glandular atau kelenjarnya yang lubang-lubang ini ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah gambaran tiga dimensi. Jadi kelenjar-kelenjar yang menggerombol ini akan memberikan gambaran seperti apa tabung-tabung atau seperti lubang-lubang gitu ya. Ini glandular, kelompok-kelompok glandular atau kelenjarnya. Yang S ini adalah stroma. Jadi ada dua komponen yaitu kelenjar dan stroma. Stromanya itu dia campuran antara stroma fibrous sama muskuler.
Jadi namanya stroma fibromuskuler, biasanya kita nyebutnya seperti itu. Nah, ini untuk yang lebih besar komponennya, gambarannya ya. Jadi ada kelenjar-kelenjar yang irregular dilapisi oleh epitel kolumner. Epitelnya kolumner selapis. Kemudian di antaranya ada lamina propria ya, di antara kelenjar-kelenjar. Nah, kemudian kelenjarnya ini membentuk gerombolan-gerombolan. Terus yang ini adalah muskularisnya atau fibromuskularnya tadi ya. Ini epitelnya epitel, kemudian muskularis. Ya, jadi kemudian khasnya, jadi dia ada sekret eosinofilik di dalam lumen kelenjar yang disebut dengan corpora amylacea. Gitu. Jadi coba dibayangkan ini adalah kelenjar prostat yang normal. Nanti akan kalian ketahui yang tidak normal. Jadi untuk prostat itu perkecualian yang ganas itu menyerupai yang tidak ganas. Jadi selnya tuh kecil-kecil, tidak memenuhi kaidah yang pleomorfik, hiperkromatik. Hiperkromatik mungkin masih bisa ya. Tapi kalau pleomorfismenya itu sangat apa namanya, kadang tidak bisa tidak bisa dibedakan gitu. Jadi kelihatannya kecil-kecil, justru selnya tuh kecil-kecil, tetapi anak intinya nyata gitu ya, hiperkromatik. Nah, susunannya yang penting. Jadi susunan kelenjarnya itu tidak seperti ini. Coba ini dulu, ditanamkan dulu gambaran prostatnya normal seperti ini ya. Kalau yang ganas nanti kelenjarnya itu yang berbeda. Terus yang kedua, selnya. Jadi kalau yang ini epitel selnya itu satu-satu atau dua, sorry sorry. Jadi ini satu kelenjar itu lapisannya ini kan jejer dua kelihatan ya, tumpuk dua itu. Yang pertama yang paling dalam di dekat lumen itu adalah epitel kolumner dan yang bawah itu namanya sel basal gitu ya. Jadi ada sel basalnya gitu. Jadi normalnya kelenjar dari prostat itu dilapisi oleh dua lapis sel. Yang pertama sel epitel kolumner untuk yang mensekresi sekretnya. Yang kedua yang melapisi bawahnya namanya sel basal gitu. Nah, jadi kelihatan tumpuk dua gini ya. Nah, ini kan kelihatan tumpuk dua ya. Ada yang lain ini yang spindel-spindel nempel di bawah kelenjar ini. Ini adalah sel basalnya. Jadi itu cirinya. Oke, ya. Untuk kelainan yang pertama adalah prostatitis atau keradangan dulu ya. Jadi prostatitis itu paling sering ada akut bakterial. Jadi yang penyebabnya adalah bakteri dan yang sering adalah E. coli atau batang gram negatif lainnya. Kemudian ada Enterococcus, ada Staphylococcus. Patofisiologi yang mendasari yang paling sering adalah reflux dari urin ya. Jadi dari uretra atau buli. Jadi mungkin lebih tepatnya uretra ya. Jadi dari uretra yang di bawah prostat itu ada sumbatan, misalnya batu atau apa gitu ya. Nanti akan ada aliran balik urin dari apa namanya atau stagnasi urin dari bawah ke prostat gitu. Klinisnya demam, menggigil, disuri, jadi nyeri saat kencing. Kemudian pada rektal tusenya, jadi untuk rektal tuse yang kalian evaluasi adalah satu pembesaran itu ya. Jadi pembesaran kalau dibilang misalnya prostatnya ukurannya sekitar 20 gram, ya berarti jangan bilang prostatnya membesar gitu. Jadi ya tadi kan normalnya 40-an gitu ya. Terus kemudian pembesaran, adakah pembesaran atau tidak? Jadi terus kemudian sulkusnya. Jadi prostat itu sebenarnya dia kayak ada lobus pemisahnya gitu ya. Jadi di bagian tengah tuh kayak ada cekungannya. Nah, kalau pada kondisi normal cekungan ini akan tidak teraba, jadi datar gitu. Tapi kalau salah satu bagian baik entah itu yang kanan atau yang kiri prostatnya agak berdunggul-dunggul gitu. Nah, itu sulkusnya biasanya teraba dalam. Nah, itu berarti artinya bisa didorongkan karena prostatnya membesar gitu. Kemudian apakah nyeri pada perabaan? Jadi prostatnya di waktu rektal tuh prostatnya ditekan gitu ya. Apakah ada nyeri atau tidak? Kemudian bisa goyang atau tidak. Jadi normalnya bisa goyang dia, digoyang-goyang gini terasa mobile. Tapi kalau pada kondisi inflamasi itu biasanya terfiksir. Nah, untuk yang kronik itu biasanya lebih sulit didiagnosis, didasari adanya infeksi yang berulang, infeksi saluran kencing ya. Kemudian asimptomatik juga, jadi jarang pasiennya mengeluh berat gitu ya. Keluhannya hanya ringan-ringan saja berupa nyeri pinggang, nyeri suprapubik, disuri. Jadi diagnosis bandingnya adalah sistitis gitu ya. Untuk diagnosis pastinya leukositosis sama kultur bakteri itu pun juga belum menyingkirkan adanya inflamasi di tempat lain ya, misalnya di mana vesika urinaria. Jadi harus apa dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang yang lain, misalnya USG gitu ya. Nah, itu.
Nah, ada juga istilah kronik abakteria prostatitis. Jadi ini keradangan pada prostat yang kronis, tetapi tidak ada bukti infeksi dari bakteri. Ya, jadi ini juga bentuk paling sering dari prostatitis. Biasanya ada urin ya, cairan urin ya. Ada leukosit yang lebih banyak daripada kondisi biasanya. Kondisi biasanya kan cuma sedikit ya. Terus kemudian kulturnya tidak ada bakterinya. Jadi itu namanya bakteria prostatitis. Kemudian ada granulomatus. Jadi granulomatus itu sama. Jadi granuloma biasanya disebabkan karena fungal atau jamur, infeksi jamur ya pada pasien imunokompromis atau yang atau TB gitu ya. Prostatitis TB juga lumayan sering dijumpai. Jadi pada pasien-pasien imunokompromis ada TB-nya mungkin relaps atau apa. Nah, itu larinya ke prostat kan bisa. Terus kemudian untuk yang non spesifik bisa karena ruptur ductus dan asinus dari prostat. Ini bisa menyebabkan radang granulomatus. Tapi yang non spesifik. Nah, ini gambarannya. Jadi ini ya, jadi sudah dibayangkan gambaran prostat yang normal kan ada kelenjar-kelenjarnya gitu ya. Nah, ini kelenjarnya masih kelihatan yang ini. Ya, ini kelenjar ya, ini satu kelenjar, ini kelenjar. Ya, ini kelenjar-kelenjar yang sudah mulai di diinfiltrasi oleh sel radang. Jadi ini sel plasma, ya, ini neutrofil yang tiga lobus, ya, yang kemudian ini neutrofil, yang ini limfosit yang gelap kecil-kecil gini ya. Ini juga limfosit. Jadi kelenjarnya sudah mulai diserbu. Nah, ini epitelnya kan sudah dimasuki gitu ya, sama diinfiltrasi oleh sel radang. Jadi beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan kelenjar bagus, kemudian epitelnya dua dua epitel dua lapis ya. Jadi dua lapis tuh kayak gini loh contohnya. Nah, ini misalnya sih yang paling ini. Ya, ini sel epitelnya, ini sel basalnya yang biasanya sel basalnya itu agak melintang gitu lokasinya. Gitu. Jadi ini sel epitelnya, ini sel basalnya gitu. Itu tandanya tidak ganas. Kemudian stromanya kan banyak sel radangnya. Tadi kan stromanya apa? Stroma fibromuskuler ya. Jadi jaringan ikat dan jaringan otot. Tapi ini enggak. Ini stromanya tuh banyak sel radang. Nah, ini banyak. Neutrofilnya banyak. Histiosit ya. Neutrofil. Ini limfosit. Nah, kayak gini-gini. Nah, jadi harusnya kan dia gini ya. Ada sel-sel spindelnya gini. Jadi stroma fibromuskuler. Tapi karena itis, jadi dia banyak mengandung sel radang khususnya yang MN dan PMN campuran. Terus kemudian untuk yang granulomatus, jadi granulomatus ini seperti biasa, jadi sama di tempat lain pun namanya granulomatus, dia ada bentukan granuloma ya. Jadi ini segini itu namanya granuloma, kelihatan ya. Jadi terdiri dari sel histiosit, ini yang pucet-pucet ini seperti lonjong-lonjong ini ya. Dia menggerombol. Nah, menggerombolnya tujuannya untuk apa sih? Dia memperkuat diri ya, memperkuat diri untuk melokalisir adanya kuman di dalam sini gitu. Nah, ini juga satu granuloma. Nah, ini granuloma sebenarnya, cuman ini diambil. Ini adalah area, eh, sorry. Ya, ini area nekrosis kaseosanya. Jadi ini necrotizing granuloma. Biasanya ini karena TB ya. Jadi ini nekrosis sentral, nekrosis granuler atau yang tanda bintang ya. Ini kemudian sel histiositnya membentuk granuloma. Ini ada sel Datia Langhannya gitu. Nah, ini kalau yang sebelah kiri ini non spesifik granuloma. Jadi dia membentuk granuloma. Ini satu granuloma ya. Ini kemudian ini ada sadatia, tapi tidak ada nekrosisnya. Jadi biasanya kalau nggak ada nekrosisnya itu non spesifik gitu ya. Cuma tidak menjamin. Ya, ini pada pasien BCG ya. Jadi pada pemberian BCG itu bisa memunculkan reaksi dari tubuh berupa pembentukan granuloma di mana saja, baik itu di prostat, di mana-mana gitu. Jadi harus hati-hati kalau misalnya ya pada anak-anak atau bayi habis imunisasi BCG terus ada benjolan, nah terus ada ketemu granuloma, belum tentu TB ya. Jadi bisa sebagai suatu reaksi imunitas terhadap vaksin BCG gitu. Karena vaksin BCG kan sama ya, anunya TB juga ya isinya. Nah, itu untuk prostatitis. Kemudian berikutnya hiperplasia prostat yang jinak atau disebut dengan BPH. Ya, ini kalian harus tahu karena ini kasusnya sangat banyak sekali. Jadi biasanya terjadi pada usia tua, laki-laki ya, jangan sampai perempuan. Jadi laki-laki usia di atas 50 tahun merupakan penyakit prostat jinak terbanyak.
Jadi biasanya di usia mulai 40 tapi biasanya belum sama, lebih ya, jadi lebih dari 40. Yang paling sering adalah usia di atas 80 tahun. Prostatnya membesar 90 sampai 100 gram, padat biasanya memiliki pseudokapsul. Jadi ada kapsulnya, batasnya jelas gitu. Nah, apa yang terjadi pada BPH? Dia ada hiperplasi. Nama hiperplasi berarti selnya bertambah banyak gitu ya. Apa yang bertambah banyak? Dua komponen yang tadi saya sebutkan, yaitu kelenjarnya bertambah banyak, stromanya juga bertambah tebal. Jadi akhirnya prostatnya membesar. Dengan syarat tadi dilapisi dua lapis sel ya. Jadi kelenjarnya dilapisi dua lapis sel, yaitu sel epitel dan sel basal. Jadi dua itu. Ada hiperplasia dari stroma dan kelenjar. Yang kedua, kelenjarnya dilapisi dua lapis sel, yaitu sel epitel dan sel basal gitu ya. Nah, lokasi yang paling sering tadi ingat zona periuretra atau transisional. Jadi yang dalam, ingat yang dekat sama uretra ya. Jadi kenapa? Kenapa ya memang anunya di situ ya. Jadi manifestasi klinisnya nanti dia akan lebih mudah terjadi ini gejala obstruksi karena memang dia lokasinya ada di dekat dengan uretra gitu ya. Nanti beda sama karsinoma prostat itu ditekankan. Untuk patofisiologinya didasari dari ketidakseimbangan sebenarnya. Jadi akibat adanya hormon yang meningkat yaitu dihidrotestosteron ya, ini akan mengakibatkan proliferasi sel dari stroma maupun sel kelenjar. Klinisnya biasanya urgensi tidak bisa kencing, nokturi, kencingnya malam hari lebih sering ya, hesitansi, menahannya susah. Kemudian retensi itu ya tidak bisa keluar gitu ya, jadi obstruksi. Untuk klinisnya ini yang biasanya diperiksakan yaitu PSA. PSA itu prostat spesifik antigen, tetapi pada BPH biasanya tidak terlalu meningkat atau bahkan normal, jadi kurang dari 6,5 ya. Hematuri biasanya tapi enggak terlalu sering ya, kalau hematuri itu biasanya kalau sudah ada komplikasi yang lain. Kemudian ini yang paling sering ISK berulang, jadi bolak-balik nyeri saat kencing, bolak-balik infeksi gitu karena ada pembesaran dari prostat yang menyebabkan obstruksi itu tadi. Untuk terapinya biasanya wait and see untuk gejalanya yang ringan. Bisa diberikan alpha reduktase inhibitor, jadi ini untuk sebagai anti dari testosteron gitu ya, atau bisa dikerok atau dikuretase. Jadi di bagian zona transisionalnya itu di TURP gitu ya, transuretral resection prostat gitu. Jadi prostatnya di kuret dikerok gitu. Nah, ini patofisiologinya didasari dari adanya hormon testosteron pada laki-laki ya. Jadi dia akan meningkatkan proliferasi dari sel stroma dan sel epitel dengan cara ini, meningkatkan mengaktifasi enzim reduktase alfa 5 alfa reduktase yang nanti akan mengaktifkan dihidrotestosteron di mana nanti akan mengaktifkan faktor transkripsi yang akan meningkatkan growth factor yang nanti akan menyebabkan proliferasi dari sel baik itu stroma maupun sel epitelia. Jadi mekanismenya hampir sama. Oke, nah ini gambaran makroskopisnya ya. Jadi tadi ya ini zona perifer, kalau yang sini ya, yang luar ini kan perifer. Terus kemudian nanti ada transisional sama sentral dan periuretal. Nah ini tempatnya BPH itu di sini ya, yang paling sering. Biasanya berupa nodul bervariasi, warnanya kuning keabuan, batasnya jelas dengan prostat yang normal. Jadi prostat yang normal itu berongga-rongga gini ya, ini kelenjar-kelenjarnya. Kemudian ini ada masanya gitu, yang menekan. Nah, otomatis kalau lokasinya di sini dia akan mudah menyebabkan terjadinya obstruksi. Nah, sehingga biasanya gejala awal dari prostat hiperplasia ini adalah apa namanya? Sumbatan gitu ya. Berikutnya, nah ini gambaran mikroskopisnya. Tadi ingat gambaran prostat yang mikroskopis yang normal ya. Tadi itu kan kelompok-kelompok, terus diantaranya masih ada jaringan stroma yang memisahkan. Kalau ini enggak, jadi dia kelenjarnya itu banyak gitu ya, lebih banyak jumlahnya. Kemudian stromanya juga lebih tebal. Ini mungkin gambarnya juga sebagian ya, tidak bisa penuh. Jadi ini stroma jaringan ikat fibromuskulernya hiperplasi, kelenjarnya juga semakin banyak. Terus kemudian ini tadi ada corpora amilacea tadi ya, ini menandakan bahwa kelenjarnya kelenjarnya masih dalam batas normal atau tidak ada kelainan, cuman hanya hiperplasia saja. Terus ini tadi syaratnya kelenjarnya dua lapis sel ini ya. Nah, jadi ini adalah epitel kolumernya yang melintang-lintang ini
ini adalah sel basalnya. Jadi ada dua lapis ini ya. Yang bawah ini kan ada yang lebih gelap ini ya. Nah, ini adalah sel basalnya. Ini juga, nah ini contohnya. Ini epitelnya, ini sel basal, sel basal, sel basalnya itu kayak jejer-jejer di paling di tepi gitu, di bawah dari epitel. Kelihatan ya. Nah, ini jaringan ikatnya dia di mengandung pembuluh darah gitu. Jadi untuk dikatakan hiperplasia prostat Cina itu harus ada proliferasi atau hiperplasia dari stroma sama dari kelenjar. Ya, kelenjarnya dilapisi dua lapis sel. Itu kesepakatannya. Nah, ini tadi sudah ya, jadi ada korpora amilacea, ini ada kelenjar-kelenjar dengan epitel kolumner, terus ini ada fibromuskular stroma. Jadi stromanya juga mengalami hiperplasia. Terus kelenjarnya dilapisi dua lapis sel. Itu kuncinya. Berikutnya untuk yang keganasan dari prostat yaitu adenokarsinoma yang paling sering ya. Berarti keganasan yang berasal dari epitel kelenjar tadi. Nah, tadi diingat gambaran prostat kan ada kelenjar, ada stroma. Epitelnya kelenjarnya dilapisi epitel kolumner gitu kan. Nah, adenokarsinoma itu berasal dari epitel itu tadi. Merupakan keganasan yang paling sering di atas usia 50 tahun ya. Jadi laki-laki usia 50 tahun yang paling sering ini 70% berada di zona perifer, ingat. Nah, ini bedanya sama BPH. Kalau BPH tadi di mana? Di periuretral atau transisional. Kalau CA itu biasanya lebih sering di zona perifer. Ya, mungkin lebih kaitannya sama pembuluh darah atau apa ya. Mungkin saya juga nggak terlalu belum belum nemu. Yaitu terutama di posterior dan lateral. Etiologinya karena faktor usia, paparan hormon tadi juga bisa ya. Kemudian riwayat keluarga dan lifestyle. Di dasar ada mutasi genetik retinoblastoma, P53 sama PTEN. Klinisnya biasanya tumornya terlokalisir itu tidak terlalu menimbulkan simptom atau keluhan. Jadi karena lokasinya sering di perifer, gejala obstruksi itu di saat tumor sudah membesar. Jadi jarang menimbulkan, di awal-awal itu jarang menimbulkan obstruksi. Makanya kenapa kok dia datang biasanya sudah dalam kondisi selanjut karena itu tadi tidak ada keluhan. Pada pemeriksaan rektal tuh C, nah kalau BPH tadi prostatanya besar ya, sulkusnya biasanya dalam karena benjol kanan kiri gitu ya, sulkusnya dalam. Kalau yang ini adenoma prostat terus padat kenyal kalau BPH ya. Kalau yang ini enggak, dia nodulnya keras biasanya. Nodulnya keras, kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjang yaitu PSA. Kalau PSA tadi pada BPH itu biasanya kurang dari 6 nanogram per desiliter. Kalau pada keganasan itu bisa di atas 10, bahkan 100 biasanya. Ya. Nah, jadi pada prostatitis pun sebenarnya 10 masih bisa gitu. Tapi kalau CA prostat itu biasanya di atas 10 bahkan bisa sampai 100. Tinggi banget. Terapinya radikal prostatektomi ditambah dengan radioterapi dan hormonal terapi. Untuk gambaran makroskopisnya ini ya. Nah, ini bedakan sama yang tadi, ini uretranya lebar karena dia lokasinya banyak di perifer, zona periferal. Beda sama yang tadi yang BPH ya. Ini juga demikian. Nah, ini nodulnya ada di perifer ya, perifer zone. Nodulnya padat berpasir atau kayak perpel gitu ya, merepel gampang lepas gitu. Kemudian lokasinya daerah perifer meluas ke sentral, batasnya tidak jelas, biasanya lunak dan rapuh, ada perdarahan-perdarahan gitu. Mikroskopisnya, nah ini gambarannya. Coba dibedakan. Yang sebelah kanan ini adalah kelenjar prostat yang normal. Jadi ini epitelkolumner, ini sel basalnya ya. Yang sebelah kiri ini kelihatannya tidak apa-apa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa keganasan pada prostat selnya tuh tidak terlalu pleomorfik. Ya. Tapi kelenjarnya ini kecil-kecil dan hampir sama. Itu. Ya. Jadi ini nanti macam-macam ada grade-nya. Untuk grade awal, grade yang ringan atau rendah, justru kelenjarnya ini kecil-kecil. Kalau yang ini lebar kan, nah tadi ukurannya bervariasi gitu ya. Ini juga masih kelihatan normal. Tapi kalau ganas dia kecil-kecil justru itu yang pertama. Yang kedua, dilihat tadi kesepakatannya apa? Selnya lapisannya. Jadi kalau yang jinak itu selnya dua lapis, kalau yang ganas ini cuma satu doang. Sel basalnya itu sudah nggak ada sebenarnya. Jadi sudah hilang. Ini selnya kuboid hampir kolumner ya, tetapi sel basalnya tidak ada. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selnya juga hiperkromatik, lebih gelap dan lebih gede-gede ya. Ini ya. Nah, ini kan segini, ini segini intinya. Nah, dia lebih gelap. Cuman gedenya itu rata gitu loh. Maksud saya enggak yang pleomorfik gitu enggak. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang normal, dia lebih kelihatan gede.
Itu. Kemudian akan memberikan pola sesuai dengan skor Gleason. Jadi untuk histopatologi, untuk keganasan pada prostat itu ada namanya skor Gleason. Nanti ada gambarnya ya. Untuk yang ini menentukan grade ya. Untuk grade yang rendah atau Gleason yang rendah itu biasanya ukurannya kelenjar kecil-kecil. Terus kemudian kalau semakin tinggi nanti ada bentukan khasnya. Coba. Kemudian hanya dilapisi satu lapis sel epitel saja. Intinya yang membesar di hiperkromatik. Ada beberapa mitosis pada tumor yang high grade. Nah ini cribriform jadi cribriform itu seperti sarangan gitu ya ini ya. Nah, ini sebenarnya kelenjar yang sudah bergabung menjadi satu, sehingga seperti saringan lubang-lubang gitu. Nah ini tadi ya kelenjarnya kecil-kecil, tapi satu lapis sel aja. Ini grade yang rendah. Gambar AB ini grade rendah ya. Nah, ini grade satu. Jadi penulisannya itu satu plus satu. Jadi satu itu menunjukkan kelenjar yang dominan bentukannya bagaimana gitu. Ya, satu itu juga yang tidak dominan. Satu yang belakang itu yang tidak dominan. Satu yang depan itu yang dominan. Kalau dominannya masih kecil-kecil, masih pisah-pisah gini, ada stroma yang memisahkan, itu biasanya satu plus satu sama dengan dua. Gitu nulisnya. Ini aturan dari WHO ya, di WHO ada, bukan saya yang bikin. Terus kemudian yang kedua, ini eh, apa kelenjarnya sudah mulai eh, lebih lebar, lebih bervariasi ukurannya, tetapi dilapisi satu sel, terus jaringan ikat di antaranya lebih banyak, gitu ya. Nah, itu termasuk dalam grade 3. Sorry, Gleason 3 tambah 3 sama dengan 6. Dominan 3, yang tidak dominan juga 3, kebanyakan 3 gitu ya. Kemudian kalau yang solid seperti ini, jadi ini sudah solid, pleomorphic, ini sudah masuk 5 Gleason skornya. Nanti kita lihat gambarnya ada. Nah, ini untuk penentuan Gleason skornya. Kalau kelenjarnya kecil-kecil, membentuk suatu gerombolan gitu ya. Nah, ini poinnya satu. Jadi kalau kebanyakan semua kayak gini, berarti satu plus satu sama dengan dua gitu. Kalau yang kedua itu dia lebih besar, terus apa agak renggang-renggang gitu. Ada jaringan ikat di antaranya. Nah, itu nulisnya kalau yang dominan kayak gini berarti dua tambah dua gitu ya. Terus kemudian kalau yang tiga itu dia ini eh, pisah-pisah, terus kemudian ada eh, bentukan kelenjarnya sudah nggak rapi gitu. Nggak rapi itu yang tiga. Jadi nanti kalau ke gambar kayak gini tiga tambah tiga sama dengan enam. Kemudian untuk yang empat itu bisa macam-macam gambarannya. Ada yang cribriform tadi yang seperti sarangan bergabung jadi satu, atau kelenjar-kelenjar sudah mulai gerombol-gerombol kayak gini bergabung menjadi satu. Itu empat tambah empat. Untuk yang lima itu bisa solid, bisa soliter. Ini solid semua sel ganasnya, atau yang soliter. Terus ada komedonekrosis. Nanti kita lihat gambarnya. Oh, sudah tidak ada. Ya, ini sebenarnya tidak harus kalian pelajari. Nggak harus kalian hafalkan, tidak apa-apa. Yang penting tahu bahwa itu tadi keganasan pada prostat, selnya, kelenjarnya kadang sulit dibedakan dengan yang normal. Tetapi kelenjarnya lebih kecil-kecil, terus dilapisi oleh satu lapis sel saja, gitu ya. Itu aja penekanannya. Kalau yang ini tidak kompetensinya untuk kalian. Nah, berikutnya lanjut ke testis dan epididymis. Untuk yang testis, ini gambaran normal dari testis ya. Kalau diiris secara longitudinal akan kelihatan ini pembungkusnya namanya tunica albuginea. Kemudian ini adalah kelenjar-kelenjarnya ya, kelenjar-kelenjar yang memproduksi sperma namanya tubulus seminiferus ya. Jadi ini gambarannya kalau di tubuh dia gerombol-gerombol gini, kalau dipotong melintang nanti akan memberikan gambaran rongga-rongga seperti yang sebelah kanan gitu. Terus kemudian nanti produksi dari testis nanti akan bergabung masuk ke dalam ini ya epididymis. Nah di epididymis nanti akan berjalan menuju ke tailnya, kemudian menuju ke ductus eh deferen ya. Yang eferen kan yang ini ya. Kalau yang menuju ke spermatid cord itu ductus deferen. Nanti menuju ke uretra muaranya ya. Nah, kemudian kalau dipotong pada daerah testis, akan kelihatan gambaran tubulus seminiferus. Ini satu buah tubulus seminiferus gitu ya. Terus di antaranya ada ini sertoli. Kalau sertoli berarti di dalam ya. Terus ada Leydig. Sebentar. Salah alat. Ini adalah M itu muskularis ya, seingat saya ya. Sebentar. Ini kemudian kalau ini spermatogonia kok
Angel Menteri. Jadi ini satu satu apa di satu tubulus minivirus ya. Di antaranya ada intermediate sel, sel intermediate. Kemudian ini ada sel-sel pembentuk sperma ya, mulai dari spermatosit primer sampai spermatosit apa itu yang terakhir itu ya. Nah kemudian ini ada ini bentuk spermatid, baru nanti akan menjadi spermatozoa. So kalau spermatozoa posisinya sudah di sini. Kecil-kecil biasanya ya, paling kecil, kecil-kecil, jadi jumlahnya jutaan gitu ya. Nah, itu adalah tempat apa namanya tempat produksi dari sperma. Nah, kelainannya yang pertama adalah yang undescens ya, kegagalan turun. Jadi testisnya gagal turun pada waktu embriologi ya. Jadi tertinggal di interabdomen. Jadi hanya akhirnya yang paling sering biasanya satu buah ya. Dan ini biasanya belum tidak ada keluhan sampai kadang remaja dewasa. Jadi kadang tidak dikeluhkan oleh pasien karena ya memang tidak ada keluhan. Namun risiko terjadinya malignansi. Biasanya unilateral tesnya mengecil dan lebih padat karena fibrosis ya. Berkaitan dengan infertilitasnya, jadi biasanya pasiennya datang karena periksa ke dokter andrologi, sudah berapa tahun menikah tidak punya anak, ternyata diperiksa, oh ada sensus testis baru ketahuan biasanya. Kemudian risiko berkembang menjadi keganasan kalau tidak ditangani. Mikroskopisnya tadi tubulus luminiferus dikelilingi jaringan ikat hialin karena apa? Karena dia atropi ya. Jadi digantikan oleh jaringan ikat. Kemudian membran basalisnya menebal, stroma interstisialnya meningkat, kelenjarnya atropi karena tidak terpakai. Jadi tidak berfungsi kan di dalam tubuh. Jadi akhirnya kelenjarnya atropi. Diagnosisnya laparoskopi, makroskopis ukurannya lebih kecil dan lebih padat daripada yang normal karena memang fibrosis ya. Nah, ini gambarannya. Kalau yang sebelah kiri ini tadi tubulus minivirus yang normal. Untuk yang sebelah kanan, yang tengah ini adalah tubulus minivirus yang mulai fibrosis. Jadi ini dindingnya menebal ya. Terus kemudian sel-sel spermatid, spermatozoa, spermatosit primer itu sepi. Jadi tidak ada aktivitas yang tinggi di dalamnya gitu. Kalau ini kelihatan ini spermanya kelihatan ya sudah mulai berproduksi. Kalau yang ini tidak ada isinya gitu. Jadi itu gambaran kroniknya gitu ya. Yang ini juga sama. Jadi ini tuh bulusmenia virusnya sudah enggak selnya sepi ya, selnya sepi, kemudian dindingnya mengalami fibrosis atau penebalan. Itu untuk undesensus, jadi tidak turun. Kemudian orkitis, kalau orkitis berarti radang ya, radang pada skrotum. Jadi bukan skrotum testis ya. Jadi bukan pada bukan testis namanya ya. Nah, jadi jangan salah. Nah, ini orkitis. Ada spesifik, ada non spesifik. Untuk yang non spesifik itu biasanya berhubungan sama sistitis, uretritis ya, menyebabkan orkitis. Kalau yang spesifik bisa disebabkan karena gonore. Gonore ini kuman seksual transmitted disease ya. Jadi apa namanya penyalahgunaan hubungan seksual tidak sesama jenis, sesama jenis, tidak dengan pasangan yang tetap gitu ya, gonta-ganti. Nah itu biasanya menularnya lewat situ. Kemudian ekstensi infeksi dari uretra, prostat, vesicula seminalis, jadi kayak reflux gitu. Atau penyakit MAM ini yang juga sering ya. Jadi hati-hati kalau laki-laki kena gondongan, tahu gondongan kan ya, MAMS atau apa yaitu parotitis. Nah, parotitis itu meskipun virus paramyxovirus ya, komplikasinya yang paling sering adalah lari ke testis, jadi menyebabkan orkitis. Jadi tidak jarang pasien-pasien dengan infertilitas dulu awalnya mungkin kena dari komplikasi orkitis. Kemudian tuberkulosis ya, jadi testis juga bisa kena tuberkulosis ya, ya sama ditandai dengan radang granulomatik dengan nekrosis kaseosa atau sifilis ini juga STD ya, guma ditandai dengan guma atau luka inflamasi interstisial oleh sel limfosit dan sel plasma. Untuk terapinya sesuai dengan etiologi apa penyebabnya. Nah ini jadi testisnya membesar ya, terus ada nekrotik ini. Ketika dilakukan pemeriksaan mikroskopis akan kelihatan itu bulusmini virusnya sudah nggak bagus ya. Nah, coba dibayangkan sama yang tadi yang normal tadi. Jadi ini sudah fibrosis luarnya dindingnya, banyak sel radangnya ini sudah masuk ke dalamnya. Ini interstisialnya banyak sel radang, sel plasma dan sel limfosit. Terus ini juga lumennya sudah mulai atrofi ya, kelenjarnya mulai mengecil, fibrosis, banyak sel radangnya itu. Ini untuk yang granulomatous orchitis, jadi tadi ya sama granuloma, ini granuloma gerombolan, gerombolan granuloma, ada sel histiosit
yang sekitarnya, terus ada sel Datia multinucleated. Ini pada tuberkulosa ya, jadi ini ada nekrosisnya sentral, tapi nggak terlalu dominan nekrosisnya. Oke, berikutnya gangguan pembuluh darah ya. Ada varikokel. Jadi varikokel itu sama kayak varises sebenarnya ya, cuman pembuluh darah di plexus pampiniformis. Jadi di daerah testis itu ada plexus atau anyaman dari vena yang dia bisa melebar. Jadi seperti varises gitu, cuman lokasinya di testis gitu ya. Sering pada posterior dan superior area 90% di testis kiri ini terkait dengan penekanan gitu ya daerah ginjal terutama ginjal akan lebih turun ya. Terjadi pada 40% laki-laki yang melakukan pengobatan infertilitas ternyata ada varikokel gitu. Jadi berpengaruh terhadap jumlah dan kualitas pergerakan sperma dan pergerakan sperma. Etiologinya idiopatik bisa ini karena dia di kiri ya. Jadi biasanya mengenai area yang ginjalnya lebih bawah ya, lebih atas ya, sorry. Klinis infertil, nyeri saat aktif seksual, terapinya varikokelektomi diambil. Nah, ini gambaran skematisnya ya. Untuk kalau kriptorkidisme tadi tidak turun, jadi testisnya hanya satu di atas, di bawah, di skrotumnya hanya satu, satunya ketinggalan di interabdomen yang paling sering. Kemudian kalau hidrokel itu berarti ada tumpukan cairan. Beda ya, tumpukan cairan di rongga, skrotum dan testis. Kalau varikokel, vari itu pembuluh darah ya, vena. Jadi venanya yang melebar, berisi air gitu kan. Nah, bukan hidrokel, beda kan. Kalau hidrokel timbunan air, kalau varikokel berarti pembuluh darahnya dilatasi atau varises itu tadi ya. Nah, kalau orkitis berarti dia mengalami keradangan apa namanya testisnya merah, membesar gitu. Nah, ini gambaran skematisnya aja. Berikutnya ini gambaran mikroskopis dari varikokel tadi ya. Nah, varikokel tadi apa? Berarti penebalan dinding vena. Jadi ini rongga-rongga vena ini. Nah, dindingnya tebal, terus banyak mengandung trombus darah ini yang merah-merah ini. Ini kebetulan tinggal sedikit darahnya. Nah, ini masih banyak ya, ada isinya. Terus ini juga isinya trombus darah. Bisa mengenai testis juga ya. Jadi varikokel itu bisa mengenai pembuluh darah yang di plexus pampiniformis, tapi juga bisa mengenai pembuluh darah yang ada di testis. Berikutnya hidrokel, tadi beda ya. Hidrokel berarti timbunan air atau cairan. Berarti massa akibat akumulasi cairan serus kista kayak kista rongga gitu ya. Di antara lapisan visceral dan parietal dari tunika vaginalis. Tunika vaginalis tadi kan yang membungkus testis. Berkaitan dengan trauma dan epididymitis, diagnosisnya transiluminasi. Jadi kayak itu ya, apa namanya? Pemeriksaan sinus itu loh. Nah, jadi di ruangan gelap disenteri. Disenteri dibedakan kanan sama kiri. Nah, kalau harusnya kan dia oh, apa namanya? Nggak ada isinya ya. Nah, namun begitu kalau ada hidrokel dia akan lebih terang gitu. Mikroskopisnya berupa kista dilapisi epitel kolon simplex bisa mengandung sel sperma. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi rongga-rongga kista lebar, epitelnya selapis tipis gini ya, squamous simplex. Nah, ini tipis, dindingnya stroma. Jadi memang kita nggak bisa hanya dokter PA nggak bisa hanya menerima terus langsung dibilang oh ini apa hidrokel, oh ini varikokel, harus ada keterangan klinisnya ya. Jadi dari kita menyesuaikan. Kalau keterangan klinisnya curiga hidrokel, curiga varikokel, oh cocok berarti ya gitu. Jadi kita bukan dukun yang harus menentukan diagnosis hanya dengan pemeriksaan histopatologi. Jadi pentingnya nanti kalau kalian jadi dokter bedah, jadi dokter objin, jadi dokter apapun yang berbau-bau pisau, kalau kirim ke PA dilengkapi ya. Jadi PA itu bukan dukun, ya, jadi harus ada kelengkapan identitas, keterangan klinis gitu. Nah, berikutnya yang spermatokel. Kalau spermatokel itu dilatasi dari ductus efferentnya. Jadi tadi ductus efferent itu ada ductus yang menghubungkan antara testis dengan epididymis gitu ya. Nah, sehingga nanti gambarannya akan berupa massa menonjol tidak nyeri yang terpisah dengan testis. Jadi ini testisnya, ini apa namanya spermatokelnya gitu ya. Kalau USG-nya berupa kista berbatas tegas, terapinya ya diambil kistanya. Nah, ini gambarannya hampir sama sebenarnya sama yang tadi ya. Eh, apa tadi? Hampir sama dengan Farid. Enggak.
bukan. Ya varikokel masih bisa sih, tapi ini dindingnya tipis gitu ya. Nah, ini berupa kista, dindingnya tipis. Ini masih kelihatan sperma, sperma, spermatozoid, ya spermatositnya gitu ya. Nah, ini masih kelihatan. Kadang bisa ada spermatozoanya. Itu jaringan ikatnya, dindingnya berupa jaringan ikat yang edematus ya, karena apa namanya biasanya disertai dengan radang, karena prosesnya kistik dan lama. Itu untuk kelainan kongenital sama inflamasi. Berikutnya yang neoplasma dari testis. Yang paling sering adalah seminoma. Seminoma itu kompetensinya nggak tinggi, cuma satu atau dua, maksimal dua ya. Nah, apa itu? Berupa neoplasma ganas germ cell, jadi germinal cell. Yang paling sering usianya biasanya muda 30 sampai 40 tahun, berupa massa yang unilateral. Patofisiologinya berasal dari germ cell neoplasia in situ atau J. senis ya. Jadi diawali dari neoplasia in situ, belum ada invasi, kemudian berkembang menjadi invasi. Faktor resikonya ini ada cryptorchidism tadi. Jadi testisnya nggak turun tadi merupakan salah satu faktor resiko dari seminoma. Jadi meskipun ini akhirannya oma, tapi dia ganas. Masuk perkecualian ya. Saya sudah sering mengungkapkan, akhirannya oma tetap biasanya digunakan untuk neoplasma jinak, tetapi ada beberapa perkecualian gitu kan. Contohnya ya ini seminoma. Jadi seminoma akhirannya oma, tetapi dia malignan atau ganas. Klinisnya masa di testis, terus apa namanya, seringnya metastasis ke organ lain, bisa di KGB sampai servikal ya. Jadi dia lumayan lumayan bisa jalan-jalan jauh. Saya pernah dapat dulu kasus pasien usia 17 tahun, benjolan di supraclavicular. Saya um, ambil kok selnya besar-besar kayak jarum sel gitu. Eh, saya tanya sebelumnya dari wet apa, ternyata 2 bulan atau 3 bulan yang lalu memang dia operasi daerah testis gitu. Waduh, berarti metastasis ya gitu. Jadi dia sering metastasis kemana-mana. Diagnosisnya USG, serum LDH karena dia germ cell ya, AFP, HCG. Jadi HCG itu tidak hanya untuk tes kehamilan aja. Ingat, tidak hanya pada perempuan aja. Laki-laki kalau ada seminoma yang dites HCG ya. Terapinya radikal orkidektomi, jadi diambil testisnya, radiasi dan kemoterapi. Nah, ini gambarannya ya. Ini testis yang masih normal, ini ganasnya ya. Putih-putih ini. Kemudian ini masanya mungkin nggak terlalu jelas ya. Kalau yang ini jelas masanya padat, homogen padat, bisa ada nekrosis dan perdarahan ini merah-merah ini. 90 lah, 90% terbatas pada testis kalau masih awal-awal ya. Kalau sudah infiltrasi ke jaringan sekitar, dia bisa mengenai epididymis, mengenai ductus afferens gitu. Jadi bisa kemana-mana. Nah, ini gambarannya. Jadi ini khas ya. Jadi tumornya tersusun berlobus-lobus solid. Jadi semua sel ganas. Jadi kayak difus gitu. Hanya dipisahkan oleh sekat-sekat jaringan ikat tipis ini ya. Jadi ini sering jaringan tipis yang sudah mulai hilang, disusupi oleh sel ganas semua. Bisa dilihat ya bedanya ya. Kalau yang ini yang serat-serat pink-pink oranye ini ya, ini adalah jaringan ikat yang masih normal. Lainnya yang difus ini adalah sel ganas semua. Itu nomor satu. Ciri khas berikutnya, dia di antara sekat-sekat jaringan itu banyak mengandung sel limfosit dan sel plasma. Nanti kita lihat gambarnya. Jadi ini bentuk sheet ya, sheet atau lembaran. Kemudian selnya berbentuk poligonal, pleomorfik, gede-gede selnya. Coba gambar berikutnya mungkin. Nah, ini jadi ini sel ganasnya ya, pleomorfik, dia gede-gede, hiperkromatik. Anak intinya kayak gini ya. Nah, ini anak inti ya, di tengah gini gede-gede anak intinya. Ini inti. Iya, ini satu sel ya. Ini satu sel. Ini ini inti. Terus yang titik yang pink eosinofilik ini adalah anak inti. Jadi anak intinya gede-gede. Ini juga bisa dilihat anak intinya gede ini. Sitoplasmanya jernih ya. Nah, ini cenderung jernih. Terus dia membentuk surat difus. Ini mitosis ya. Nah, ini mitosis yang patologis. Ini mungkin masih fisiologis. Terus dia tadi apa? Membentuk kelompok-kelompok dipisahkan jaringan ikat ya kan, sekat-sekat. Nah, ini sekat-sekatnya yang oranye-oranye ini. Terus di antara sekat-sekatnya banyak sel radang limfositnya. Nah, itu cirinya. Ini yang gelap-gelap ini limfosit ya. Nah, yang kecil-kecil gini limfosit. Jadi itu cirinya. Jadi sel neoplasmanya difus,
pleomorfik, hiperkromatik, ya, dipisahkan oleh sekat-sekat jaringan ikat dengan sel radang limfosit dan sel plasma di antara sekat-sekat itu. Ini sel ganas, ini sel ganas, ini sekat-sekat yang mengandung sel limfosit dan sel plasma. Itu cirinya untuk seminoma. Untuk yang teratoma, jadi ini juga berasal dari germ sel, tapi dia lebih dari satu, ya, lebih dari satu komponen, campuran, ya, bisa macam-macam. Biasanya usianya muda, 25 sampai 35, pembesaran testis yang tidak nyeri, bila nyeri hanya bila ada perdarahan atau hematom. USG masa testis yang benign, jadi teratoma itu benign ya, akhirnya oma. Radikal okirektomi untuk diagnosis. Kalau yang matur itu benign, kalau yang imatur itu ganas. Ya, itu untuk yang teratoma, bedanya itu. Nah, ini gambarannya masa berlobus ya. Terus ada kistik kadang. Nah, berisi musin, ya. Terus kemudian bahan serus, jadi ada cairannya. Makroskopisnya, mikroskopisnya campur-campur ini. Tumor terdiri dari berbagai komponen jaringan, bisa saraf, bisa otot, bisa tulang rawan, bisa epitel squamous ya. Jadi ini contohnya ini adalah epitel dari kelenjar. Ini adalah jaringan apa? Tulang rawan, ya kan? Nah, ini adalah tulang rawan. Coba nanti kita lihat berikutnya ya. Nah, kalau ini sih, ini glandularnya ya, ya, jadi kelenjar, ini jaringan ikatnya. Ini kurang 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 komponennya kurang lengkap. Kalau yang tadi ini ada tulang rawannya, ini kalau nggak salah mungkin intestinal type ya, jadi dia epitel yang intestinal. Terus nanti komponen yang lain otot ini ya, bisa ada otot gitu. Jadi campur-campur. Berikutnya ke penis ya. Jadi ini terakhir insya Allah untuk penis. Ini gambaran normal skematis dari grossnya, makroskopisnya penis ya. Jadi penis nanti ada kulit paling luar, kemudian ada 3 bagian ya. Ada 2 korpus cavernosum. Nah, ini 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongiosum yang mengandung uretra. Jadi uretra itu keluarnya di dalam atau tempatnya ada di dalam apa? Korpus spongiosum, bukan di korpus cavernosum. Kalau korpus cavernosum itu isinya adalah apa? Vena-vena pembuluh darah gitu ya. Kalau yang ini isinya uretra. Gitu. Dipahami dulu. Kemudian di bagian dorsal, jadi dorsal apa ventral ini? Ayo, secara anatomis gimana? Jadi secara anatomis penis itu posisinya adalah ereksi ya. Jadi nggak usah ngeres dulu pikirannya. Jadi secara anatomis manusia, posisi penis itu adalah ereksi ya. Bisa dibayangkan. Jadi yang atas ini adalah dorsal ya. Jadi belakang. Karena apa? Dia berdiri. Penisnya ereksi. Itu posisi normalnya. Jadi kenapa kok ini disebut dorsal? Karena posisi normal dari penis adalah ereksi. Gitu. Yang ini adalah daerah ventral. Ya, diingat-ingat. Jadi kenapa kok disebut arteri dorsalis penis? Penis ya, itu ya yang ini. Nervus kenapa kok ngebloknya di sini? Yang pernah ikut sirkumsisi? Nah, kenapa kok ngebloknya di sini? Ya karena nervusnya ada di sini di dorsalis penis ya, bukan di ventral. Ya, gitu ya. Oke, nah ini kemudian nanti ada pembungkusnya, ada tunika albuginea. Kemudian ada yaitu tunika albugina yang membungkus korpus spongiosum dan korpus cavernosum. Ini mikroskopisnya gambarannya seperti ini. Dan ada uretra yang dibungkus oleh kelenjar-kelenjar ya ini ya. CS ini korpus spongiosum, ini korpus cavernosum. Ada 2 kanan kiri isinya vena. TA ini tunika albuginea yang membungkus ketiganya ya. Kelainan kongenital, yang pertama kelainan kongenital berupa penis. Ini ya pentingnya tadi memahami dorsal sama ventral tadi. Kalau hipospadia sama epispadia. Hipo itu berarti mana? Hipo di mana? Di ventral. Hipo itu di ventral. Jadi lubangnya ada di depan. Kalau epispadia lubangnya ada di dorsal. Ya.
Ini uretranya maksudnya ya, muara dari uretranya. Nah, ini sering konstriksi, obstruksi saluran kemih dan ISK berulang. Ini akibat efeknya ya, karena kan ada kelainan kongenital memang. Kemudian juga menyebabkan infertil karena susah keluarnya ya. Fimosis berikutnya fimosis. Fimosis itu orifisium dari periodonya sangat sempit. Resikonya adalah terjadi infeksi yang bolak-balik karena kalau kencing tidak bersih ya, tidak bisa bersih karena ada fimosis itu tadi. Kalau lama-kelamaan bisa menyebabkan fibrosis radang terus fibrosis ya, bisa mengalami infeksi ataupun keganasan. Nah, ini yang tadi normalnya kan uretra itu di sini ya, di gland penis ya. Kalau yang hipospadia, tadi dia di daerah ventral. Ini ventral kan, kan posisinya harusnya ereksi ya. Kalau yang epispadia itu di daerah dorsal, ini dorsal. Ya, cocok ya, sudah dibayangkan gambarnya. Berikutnya kelainan yang juga sering adalah kondiloma acuminata. Ini adalah infeksi virus HPV. Ya, ingat, jadi bisa di daerah penis. Sering saya dapat sekarang kasusnya. Dikit-dikit kondiloma, dikit-dikit kondiloma. Kenapa? Ya, sekarang banyak sekali kasus hubungan sama jenis, ya, laki-laki sama laki-laki terutama. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Dan lihat usianya muda-muda, remaja. Ini loh, saya sangat menyayangkan banget. Jadi ini pentingnya pendidikan agama itu kayak gitu ya. Jadi kalau sudah kondiloma acuminata itu resi precancer, jadi bisa menjadi ganas. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau main-main sama yang begituan, tinggal nunggu waktu. Itu saya berani bilang gitu karena memang kasusnya eh, semakin kesini semakin meningkat gitu. Predileksinya paling sering di glans, di kulitnya, di meatus sama di batangnya juga. Terapinya TCA itu kauter ya, jadi di kauter gitu, dikerok gitu pakai kauter. Namun biasanya akan sering terjadi rekurensi, jadi jangan khawatir. Kalau berani macam-macam dan kena ini, oh tenang aja, akan terus berkembang gitu. Juarang sekali ini sembuh sampai habis gitu kecuali benar-benar diambil semua ya. Makroskopisnya lesi papiler, cauliflower like, jadi seperti bunga kol. Ukurannya bisa lebih dari 1 cm bisa lebih. Nah, ini gambarannya. Jadi ini adalah cauliflower like lesi ya, ukurannya bisa membesar. Kalau udah kayak gini susah, di counter pun juga nggak bisa. Jadi harus diambil semua jaringannya gitu. Kalau perlu ya sama penisnya juga ya, karena kan resiko terjadinya keganasan kayak gini besar sekali itu mikroskopisnya bagaimana? Ya, jadi seperti bunga kol kan tonjolan-tonjolan ya, papiler ini tonjolan-tonjolan. Terus epitelnya hiperplasia, jadi menebal. Jadi epitelnya harusnya squamous tipis, ini jadi tebal dari sini sampai sini ya. Nah, kemudian yang khas adalah ini koilosit atau ricin-like cell. Jadi epitel squamousnya ada yang membesar. Terus intinya seperti kismis. Jadi makanya ricin like ya, jadi mengkeret ini. Ini adalah penanda infeksi virus. Jadi sama seperti pada HPV pada serviks ya. Jadi sama serviks, kemudian pada herpes simplex pada oral. Nah, jadi sama gambarannya. Karena infeksi HPV. Tetapi masih belum dikatakan ganas ya. Ini membran basalisnya masih bagus. Dia cuma hiperplasia aja menebal, tetapi rekurensinya sangat tinggi. Ya, yang terakhir kemudian karsinoma sel squamosa atau squamous cell karsinoma ya. Jadi keganasan dari epidermis kulit terutama ya, epidermis dari penis. Merupakan paling sering usianya di atas 50 tahun, lokasi tersering di glans ya, bisa meluas ke sulcus coronarius, bisa dikaitkan dengan HPV sekitar 25%. Makroskopisnya masa eksofitik maupun endofitik, jadi nonjol keluar maupun nonjol masuk infiltrasi ke dalam. Biasanya papiler juga atau noduler, batasnya tidak jelas, rapuh, sering ada perdarahan. Nah, ini gambarannya, ini penis dipotong longitudinal gitu ya. Nah, jadi ini adalah penisnya, uretranya ini. Terus ini keganasannya yang ini. Nah, ini kulit preputiumnya, kulit daerah preputiumnya, kulit glandnya. Nah, ini kalau ini sudah dipotong ya, memang harusnya seperti ini dipotong. Jadi kalau nggak gini kan, kalau nggak gini dia akan apa? Cepat menyebar gitu ya. Jadi ya orangnya jadi nggak punya penis gitu ya. Itu konsekuensi atau resiko yang harus eh, dialami oleh pasien.
Ini masanya seperti tadi, jadi seperti apa tadi, cauliflower like, seperti Condyloma acuminata, tetapi sel-selnya sudah malignan ya. Kalau Condyloma tadi, oh kok gambarnya gak ono ya. Jadi gambarnya mikroskopisnya sama ya. Jadi seperti squamous sel karsinoma di kemarin di mana di paru ya kan? Di mana lagi yang sudah kalian lewat blok apa lagi? Di esofagus ya. Nah, jadi bisa ada squamous cell carcinoma seperti itu sama. Jadi gambarannya adalah ada infiltrasi sel ganas ke jaringan stromal. Terus yang kedua selnya itu kalau squamous itu besar-besar, pleomorfik banget, kemudian poligonal, terus ada ciri khasnya yaitu ada bentukan keratin pearl atau mutiara tanduk ya, horn pearl. Nanti mungkin saya tambahkan gambarnya aja biar mengingat kembali. Jadi itu khas untuk squamous cell carcinoma. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Mungkin belum Ya, ada Pak. dokter. Masih 60-an. Eh, apa ini? Kalau muara uretranya masih di grand penis, tetapi posisinya lebih ke ventral dorsal. Enggak ya, jadi itu di batangnya, di shaftnya. Karena ilustrasi tadi gambar hipospadia atau ada di shaft. Ya, ya, jadi di batangnya. Kalau kalau masih di em, itunya masih di apa jenenge? Di glans-nya itu masih belum bisa dikatakan hipospadia atau epispadia. Mungkin hampir ya. Mungkin mungkin kalau misalnya lahirnya masih lama gitu ya mungkin bisa jadi itu. Atau proses embriologinya lebih lama mungkin bisa jadi epispadia atau hipospadia. Oh ini direct message. Iya nanyanya, ini ada yang nanya kalau muara uteranya masih di gland penis tapi posisinya tetap posisinya lebih ke ventral atau ke dorsal apakah sudah masuk? Kalau sesuai gambar tadi ya harus di shaftnya ya, di batangnya. Oke. Ya sudah, ada lagi? Ya, sudah ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Apabila ada yang kurang-kurang, mohon untuk dibaca sendiri ya.